Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang senam lantai. Di sini Pak Ustadz akan bertanya dulu nih kepada kalian. Mungkin ada yang tahu apa itu senam lantai? Nah, Ustadz menjelaskan dulu ya apa itu senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam. Senam lantai sering disebut dengan nama senam artistik. Sesuai dengan namanya, senam lantai dilakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alas. Hal tersebut untuk mengurangi risiko cedera. Nah, jadi pernahkah kamu melakukan kegiatan senam lantai dan di manakah kamu melakukannya? Senam lantai tersebut. Oke. Lalu selanjutnya itu ada matras senam lantai. Seperti yang kita barusan menjelaskan tadi, yaitu tentang alat senam lantai, yaitu berupa matras. Nah, ini adalah gambar matras yang kita akan gunakan saat melakukan gerakan senam lantai. Nah, manfaat dari matras tersebut itu yang pertama, untuk menghindari resiko cedera bagi tubuh. Yang kedua, saat melakukan gerakan-gerakan tertentu akan lebih mudah dan nyaman. Ketiga, sebagai alat untuk kepala dan badan saat melakukan senam lantai. Oke, lalu kita mengenal senam lantai. Nah, berikut adalah aktivitas senam lantai. Nah, di sini adalah gambar-gambar aktivitas senam lantai. Nah, di sini dapat kita lihat orang yang melakukan aktivitas senam lantai, mulai dari berdiri, mulai dari kayang, mulai dari sikap lilin, mulai dari duduk, mulai dari push up, dan banyak lagi ya. Ini gambar salah satu aktivitas senam lantai. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada gerakan dasar senam lantai. Nah, yang mana gerakan dasar senam lantai ini yaitu latihan gerakan senam lantai dilakukan dari gerakan yang mudah hingga gerakan yang sangat sulit. Begitu pula bentuk latihannya. Selain itu, latihan juga dapat dilakukan dengan bantuan oleh guru maupun oleh temanmu untuk berlatih. Mungkin kamu masih ingat pelajaran guling ke depan di kelas 3 ya? Nah, yang kamu laksanakan dengan sikap kaki terbuka dalam pembelajaran ini. Kamu juga akan melaksanakan guling ke depan dengan sikap kaki merapat. Lalu kalian dapat merangkainya menjadi satu. Oke? Nah, berikut ada macam-macam gerak senam lantai. Nah, yang pertama ada sikap kayang, yang kedua ada sikap handstand, yang ketiga ada gerakan menggantung, dan yang keempat ada gerakan berguling ke depan. Nah, Ustadz akan menjelaskan satu persatu dari sikap-sikap senam gerak lantai tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu ada sikap kayang. Nah, sikap kayang merupakan sikap menekuk badan ke belakang hingga membentuk tekukan seperti busur. Gerakan kayang bertumpu pada kedua tangan dan kaki dengan siku-siku serta lutut harus diluruskan. Nah, seperti contoh pada gambar tersebut, sikap kayang diawali dengan guling tadi, lalu menggunakan tumpuhan kedua kaki dan kedua tangan, lalu membungkukkan badan menjadi seperti berbentuk busur seperti pada contoh gambar tersebut. Oke. Nah, lalu ada sikap handstand atau keseimbangan dan kekuatan. Nah, sikap handstand ini adalah sikap berdiri dengan kedua tangan. Untuk latihan awal, gerakan handstand dapat dilakukan dengan bantuan temanmu. Nah, kalian dapat melihat teman kalian sedang membantu temannya melakukan gerakan handstand. Nah, nanti kalian dapat melakukannya, tapi harus selalu diawasi oleh kedua orang tua kalian ya. Nah, karena gerakan ini adalah gerakan yang sangat sulit dan penuh dengan risiko. Oke. Nah, dan ini juga tidak dapat dilakukan dengan cara bermain-main. Paham? Nah, nanti cara melakukannya yaitu nanti kalian berdiri, lalu kedua tangan kalian membuka untuk jatuhkan ke bawah, lalu badan kalian mendorong ke depan, lalu mengangkat kedua kaki. Nah, nanti kaki kalian akan ditangkap oleh teman kalian atau kedua orang tua kalian seperti gambar berikut. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada gerak menggantung. Nah, gerakan menggantung adalah gerakan yang dilakukan dengan cara bergantung pada palang. Nah, dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Di sini ada anak-anak yang sedang melakukan gantungan. Nah, ini cara melakukannya yaitu pertama, kalian berdiri di pada palang tersebut. Nah, setelah kalian berdiri pada palang tersebut,
kalian akan menolehkan kepala kalian ke atas untuk mengambil ancang-ancang atau loncatan ke atas untuk menggantung. Nah, jadi posisi berdiri siap, lalu tolehkan atas kepala, lalu meloncat dengan kaki ditekuk, lalu melompat dengan tumpuan kaki. Nah, lalu kalian akan loncat ke atas sambil berpegangan pada tumpuan tersebut menggunakan kedua tangan. Tidak boleh menggunakan satu tangan ya, harus menggunakan dua tangan. Paham? Nah, selanjutnya yaitu ada gerakan berguling ke depan. Nah, gerakan guling ke depan ini yaitu gerakan berguling menggunakan matras. Seperti yang Ustadz sudah jelaskan di awal tadi, bahwa matras adalah suatu alat untuk tempat melakukan aktivitas senam lantai agar terhindar dari cedera. Oke, nah di sini adalah contoh melakukan gerakan guling ke depan. Nah, cara melakukannya yaitu sikap berdiri, lalu mengambil posisi seperti kuda, lalu mendorongkan kepala ke depan saat posisi badan menggelinding ke depan, lalu kalian menjongkok dan berdiri lagi. Nah, ini juga harus diawasi oleh kedua orang tuanya ya, agar tidak terjadi kesalahan atau mengakibatkan cedera. Oke. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang gabungan gerakan senam lantai. Nah, kamu sudah belajar sikap kayang, sikap handstand, dan berguling ke depan sebelumnya tadi. Nah, sekarang kamu dapat mengkombinasikan semua rangkaian gerakan senam tersebut hingga menjadi satu gerakan yang indah. Oke. Nah, jadi semuanya akan kalian rangkaikan menjadi satu. Berikut ini adalah tahapan rangkaian yang dapat kamu ikuti. Yang pertama, mulailah dengan sikap hormat. Lalu yang kedua, lakukan gerakan berguling ke depan. Yang ketiga, setelah itu lakukan gerakan handstand. Lalu yang keempat, berguling lagi ke depan. Dan yang kelima, tidur telentang dengan telapak tangan di samping telinga. Lalu yang keenam, kedua lutut ditekuk. Yang ketujuh, lakukan gerakan kayang. Yang kedelapan, lakukan gerakan hormat seperti pertama kali. Nah, kalian dapat melihat gambar di samping ini. Ya, di sini adalah semua rangkaian, mulai dari gerakan kayang, handstand, dan berguling. Maka menjadi rangkaian satu seperti pada di gambar tersebut ya. Itulah manfaat untuk mempelajari tentang kayang, sikap handstand, dan berguling. Nah, jadi rangkaian satu seperti pada gambar tersebut. Paham? Nah, selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas ini kalian harus mengerjakan soal pilihan ganda 1-10 ya anak-anak, dari halaman 95 sampai 96. Dan juga kalian dapat mempraktekkan apa yang udah Ustadz jelaskan tadi, mulai dari kayang, mulai dari bergantung, mulai dari handstand dan berguling ke depan. Tetapi semuanya harus diawasi oleh kedua orang tua ya, atau juga oleh temanmu. Tetapi lakukanlah tempat yang lebih baik, boleh itu di kasur ya, nah, agar tidak terjadi cedera. Paham? Nah, jadi ingat tugasnya apa? Melakukan isian pilihan ganda 1-10. Oke, tetap semangat, terus menjaga kesehatan, dan rajin lagi dalam belajarnya ya anak-anak Ustadz. Oke, nah mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.